Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Ibu. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam pelajaran IPS kelas 7. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf karena pada pembelajaran kali ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh karena sekolah kita masih menerapkan PJJ. Jadi kita melakukan pembelajaran melalui via Zoom meeting ini. Nah, buat murid-murid Ibu, belajarnya boleh sambil minum, tapi jangan sambil makan ya, karena itu bisa bikin gak fokus. Oke. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi adik-adik bisa disimak ya. Nah, di sini yang pertama itu ada apa itu flora dan fauna. Mungkin adik-adik di sini murid-murid Ibu sering mendengarkan apa sih flora dan fauna gitu, kayak udah nggak asing. Nah, flora dan fauna ini merupakan bagian dari sumber daya alam yang berada di seluruh penjuru bumi. Tentunya di setiap wilayah yang ada di bumi ini itu memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Nah, ini itu bergantung pada kondisi geografis di setiap wilayahnya. Jadi di setiap wilayah itu tergantung kondisi geografisnya. Kalau misalkan di Indonesia dengan di luar negeri itu pasti berbeda karena kondisi geografisnya pun berbeda. Jadi hewan dan tumbuhannya pun akan berbeda. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut nih tentang flora dan fauna, tapi yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu nih sedikit pengertian dari flora dan fauna. Nah, melansir dari Modul Geografi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara sederhana, pengertian flora ini adalah tanaman. Nah, tadi yang seperti Ibu yang udah Ibu jelaskan sebelumnya, mungkin teman-teman juga tidak asing lagi dengan kata flora dan fauna, yaitu flora ini adalah tumbuhan. Secara umum, flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Jadi maupun tanaman A dan tanaman B itu tetap dinamakan dengan flora. Jadi semua yang namanya tumbuhan itu disebut dengan flora. Lalu flora ini memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam. Bahkan jumlahnya pun tidak terhitung lagi. Beragam tumbuhan dan hewan terbesar di seluruh muka bumi ini, baik di darat maupun di laut. Nah, istilah kata flora ini, adik-adik, berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata flora yang memiliki arti alamat tumbuhan dan nabata. Flora juga dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Di dalam dunia tumbuhan ada yang namanya flora endemik. Apa itu flora endemik? Jadi flora endemik ini adalah sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu. Seperti ini, flora daerah Sumatera, ada flora Jawa, flora endemik Kalimantan, dan juga lain-lain. Flora endemik pada suatu daerah memiliki jenis-jenis tertentu. Terkadang flora di suatu daerah itu tidak dapat ditemukan di daerah lain. Jadi flora endemik itu berbeda dari wilayah A ke wilayah B. Kemudian hal ini itu dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu seperti yang Ibu bilang sebelumnya, seperti perbedaan iklim atau perbedaan cuaca. Selain itu jenis tanah pun juga mempengaruhi perbedaan pada di setiap daerah. Contohnya seperti bunga melati yang merupakan flora endemik di Jawa. Kemudian Ibu akan menjelaskan juga pengertian dari fauna. Fauna itu adalah hewan. Sedangkan pengertian secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Seperti dengan fauna, flora ini
semua jenis hewan yang ada di dunia itu disebut sebagai flora. Jadi tidak ada tuh bahasa lain selain flora ya. Kata fauna juga berasal dari bahasa Latin, yaitu memiliki arti alam hewan. Di dalam mitologi Romawi, fauna juga dapat diartikan sebagai kakak dari faunus. Hal itu berarti bahwa sebagai roh yang baik di hutan dan juga di daratan. Tidak hanya flora, fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam di setiap daerah. Contohnya seperti burung cendrawasih yang merupakan fauna endemik asli dari Papua. Fauna endemik berasal dari Jawa adalah badak bercula. Satu fauna memiliki nama imbuhan geografi. Contohnya seperti hewan Asia, hewan Australia, dan juga hewan peralihan. Jadi teman-teman, ada di sini flora atau fauna endemik itu tergantung dari cuaca dan juga iklim yang ada di wilayahnya. Jadi setiap daerah itu pasti berbeda-beda karena cuaca dan kondisi geografisnya itu sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, wilayah yang luas ini membuat pengelompokan flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok besar nih ya, adik-adik. Indonesia terletak di antara 2 kawasan persebaran fauna di dunia, yaitu kawasan oriental di bagian utara dan kawasan Australia di bagian selatan. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia memiliki sebagian kekayaan jenis hayati Asia dan juga Australia, karena Indonesia ini terhampit oleh benua Asia dan juga benua Australia. Oke, sekarang di sini kita kenali lebih dekat flora fauna Asiatis. Nah, flora dan fauna Asiatis itu meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali. Flora dan fauna ini di wilayah ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu kondisi geografis yang menyebabkan hewan dan tumbuhan di wilayah ini menyerupai fauna dan flora yang ada di benua Asia, dan memiliki ciri-ciri seperti terdapat hewan mamalia yang berukuran besar seperti gajah, harimau, badak. Lalu terdapat berbagai jenis kera, terdapat berbagai jenis reptil, terdapat berbagai jenis ikan air tawar, spesies burung lebih banyak, jenis burung berkicau, burung dengan warna mencolok itu jarang terlihat. Tidak ditemukan hewan yang memiliki kantung. Lalu flora Asiatis ini adalah flora hutan tropis. Oke, lanjut. Sekarang kita mengenal flora dan fauna dari peralihan. Zona peralihan biasanya juga disebut dengan zona tengah. Wilayah ini meliputi Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nama peralihan di wilayah ini disebabkan tumbuhan dan hewannya merupakan peralihan antara flora dan fauna dengan flora dan fauna Australis, sehingga membuat flora dan fauna di Indonesia tengah ini memiliki ciri yang campuran karena dia terhampit oleh wilayah Asiatis dan juga Australis. Jadi dia berada di tengah-tengah nih, namanya peralihan. Sehingga karakteristik serta ciri campuran ini akibat berada di wilayah peralihan, sehingga dapat banyak dan hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. Kemudian sekarang kita mengenal flora dan fauna Australis ya, adik-adik. Lalu flora Australis ini meliputi wilayah Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku dan juga Papua. Flora dan fauna di wilayah-wilayah ini memiliki ciri serta karakteristik yang mirip dengan yang ada di benua Australia. Hal itu lantaran letak geografisnya yang berdekatan dengan benua Australia. Nah, ciri-ciri flora dan fauna Australis itu seperti yang pertama, terdapat hewan yang memiliki kantung. Lalu yang kedua, terdapat hewan mamalia tetapi ukurannya cenderung lebih kecil dibanding flora dan fauna yang ada di Asiatis.
Kemudian spesies ikan air tawar ini lebih sedikit dibanding daerah peralihan dan juga asiatis. Kemudian spesies burung memiliki bulu yang indah serta warna yang mencolok. Tadi di daerah asiatis itu tidak ada warna yang mencolok, namun di daerah australis justru memiliki warna yang lebih mencolok. Kemudian flora australis juga memiliki daun paralel yang bentuknya memanjang. Nah, sekarang kita lanjut di ada apa aja sih flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yuk, kita belajar sama-sama di sini. Sekarang Ibu akan memberitahukan contoh fauna yang ada di Indonesia dulu ya. Yang pertama itu adalah fauna asiatis. Bisa dilihat di sini wilayahnya, ya. Fauna asiatis itu merupakan daerah di Indonesia bagian barat. Karena Ibu berada di Karawang, maka kita masuk ke daerah yang asiatis. Nah, fauna asiatis itu dapat kita temui di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan di kawasan Indonesia bagian barat ini berasal dari kawasan oriental. Contoh fauna asiatis mamalia itu seperti gajah, badak bercula satu, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, macan, tikus, kemudian ada beruang, kijang, kelelawar, dan lain-lain. Itu banyak sekali ya di daerah asiatis. Kemudian fauna asiatis ini pada golongan reptil itu terdapat buaya, kura-kura, akadal, ular, terus ada biawak, bunglon, dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang sering kita temui di daerah sekitar kita. Kemudian fauna asiatis juga pada golongan Aves pun memiliki beragam jenis burung, yaitu burung hantu, burung elang, burung jalak, burung merak, burung kutilang, dan lain-lain. Jadi itu sangat banyak sekali dan sering kita temuin di sekitar kita. Selain itu, fauna asiatis juga memiliki berbagai macam ikan air tawar dan pesut, yaitu jenis ikan lumba-lumba seperti yang ada di Sungai Mahakam. Kemudian selanjutnya kita belajar fauna di daerah peralihan. Nah, bisa dilihat juga di petanya, fauna peralihan ini berada di bagian tengah. Jadi kita tuh dihampit oleh daerah asiatis dan juga australis. Jadi kita kenapa disebut peralihan? Karena kita berada di tengah-tengah. Fauna peralihan ini tersebar di Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Maluku, NTB, dan juga NTT. Terdapat beragam jenis flora dan fauna, mulai dari mamalia, reptil, hingga kelompok Aves. Contoh fauna peralihan pada mamalia terdiri seperti anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet berwarna hitam, beruang, tarsius, kuda, sapi, dan juga banteng. Jadi kalau misalkan kalian pada saat bulan haji melihat sapi, itu berasal dari daerah peralihan ya adik-adik. Lalu pada kelompok reptilnya, fauna peralihan ini terdiri dari biawak, komodo, kura-kura, buaya, ular, dan juga soa-soa. Jadi nggak jauh beda dari hewan asiatis, jadi hampir mirip. Kemudian fauna peralihan juga ditemukan di hewan amfibi itu, yaitu seperti katak pohon, katak terbang, dan juga katak air ya. Sekarang yang terakhir di sini adalah fauna australis di bagian timur. Nah, di bagian timur ini daerah yang diliputinya itu adalah Pulau Papua. Nah, contohnya itu seperti fauna australis pada kelompok mamalia, reptil, amfibi, dan juga hewan laut. Itu contohnya seperti kanguru, walabi, beruang, terus ada kuskus, kanguru pohon, dan juga kelelawar. Sedangkan di kelompok reptil yaitu seperti buaya, biawak juga ada, ular, kadal, dan juga kura-kura. Walaupun di sini sama kayak di setiap wilayah itu ada buaya atau biawak, tapi di setiap daerahnya itu pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi tidak mungkin spesifik sama.
Nah, di antara ketiga pembagian jenis dan persebaran fauna itu dibatasi oleh garis Wallace dan juga garis Weber yang kita bisa lihat sama-sama ini di layar. Garis Wallace ini memisahkan antara kelompok hewan Asia dengan kelompok hewan peralihan, yaitu garis Weber juga memisahkan antara kelompok hewan peralihan dengan kelompok hewan Australia.